tahu tapi ini siapa kak? Orang gak kelinci satu. Oh, kenapa kak? Kira ada. Tadi keluar. Nah, yuk kak. Ketemu di sini. Wah, malam minggu lagi di era home, luar biasa. Ini mau borong nih Pak? Ya, keperluan rumah. Oh iya, iya. Baru berapa kali nih ke era home? Ini baru pertama kali. Oh, baru Ya, pertama kali ya. baru pertama kali. Di era home ini kita serasa bukan di Merauke ya Pak? Iya. Seperti sedang ada di kota-kota besar. Kota-kota besar. Ya. Iya. Memang perkembangan sebuah kota biasanya ditandai dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan Iya. ekonomi yang sesuai ya Pak. Iya. Jadi, wah kalau bicara tentang perkembangan kota nih menarik sekali nih Pak Mul. Iya. Nah, mungkin seiring dengan pembangunan, perkembangan kota, terkadang juga situasi keamanan juga ini biasanya turut mempengaruhi ya penanganan kota ya. Wah, ini menarik sekali nih Pak Mul. Iya. Kebetulan malam hari ini Good People, apa kabar di malam minggu yang cerah ini? Ya, kebetulan tidak hujan ya Pak ya? Iya. Karena sejak tadi pagi hujan mengguyur kota Merauke. Nah, kebetulan bertemu dengan Pak Mulyadi. Good People, malam hari ini kami sedang ada di era home. Saat ini di era Mas ya. Mungkin bagi Good People yang belum pernah ke sini, ayo berkunjung ke sini. Suasananya luar biasa ya, sangat nyaman sekali untuk berbelanja. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya ingin mengajak Good People untuk kita berbincang-bincang sejenak terkait perkembangan Kota Merauke nih Pak Mul. Seiring dengan ini, kita sering beberapa waktu ini mendengar ada ya situasi keamanan yang kayak kurang menentu ya. Iya. Ada masalah kriminalitas yang cukup merajalela dan tentunya ini sedikit meresahkan masyarakat. Nah, saya mau ajak Good People untuk kita berbincang-bincang bersama dengan Pak Mulyadi. Beliau juga adalah seorang koordinator Pusat Kajian Hukum dan HAM pada Universitas Musamus. Bisa ya Pak Mulyadi, ada waktu Siap, ya? bisa, ada waktu. Oke, baik Good People. Kegiatan kita juga pada Noken Show Live kali ini masih tetap didukung oleh Eramas Group, kemudian Pinang Siri Restoran, Valentine Cafe, kemudian juga dari Sinarmas Multifinance, Swiss Bell Hotel, Halogen Hotel, kemudian Core Inn Hotel, Fiona Cake, Mira Jaya Bakery, Donat Kiran, Rumah Makan Weda Seringgu, El Floris, Waterpark Kelapa Gading, Muka Makan Cake, dan tentunya disiarkan secara langsung lewat info kejadian Kota Merauke. Mari Good People, kita akan berbincang-bincang tentang suasana Kota Merauke belakangan ini dari perspektif hukum. Pak, kita bisa sambil minum-minum teh ya. Sudah siap. Ya, bagi Good People yang mungkin kapan-kapan akan berbelanja di era home, ya, jadi ada satu sudut bagi pelanggan disediakan juga kopi teh gratis, ini Gratis. bagian dari servis ya. Oke, silakan diminum dulu nih. Nah, Good People, baiklah kita akan segera berbincang-bincang hangat, ditemani juga secangkir teh hangat.
ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali Iya. pada malam hari ini bisa bertemu dengan seseorang yang cukup sibuk, tetapi pada kesempatan ini berarti keluarga di bawah ya Pak? Keluarga ada di bawah. Oke, baik. Sedikit ya, bisa ngobrol-ngobrol dengan good people. Nah, baik Pak Mul, kita langsung saja nih menjadi keresahan warga masyarakat di Kota Merauke ya. Akhir-akhir ini cukup marak sekali kasus-kasus kriminalitas yang rasanya kok angkanya cukup signifikan nih Pak Mul. Iya, iya. Kira-kira ini fenomena gejala seperti apa sih yang sedang ada di kota kita ini? Apakah karena mau ada event besar ini ya terkait mungkin pemilu kada dan juga PON 2020, sementara kan semua berharap bahwa kita ada dalam satu kondisi yang cukup kondusif ya untuk bisa tetap bekerja dengan baik, kemudian melakukan kegiatan perekonomian juga dan sebagainya ya. Iya. Jadi suhu dan situasi kondisi yang cukup aman ini kan akan mempengaruhi Betul, betul. ya. Nah, dipandang dari perspektif hukumnya ini seperti apa nih Pak Mul? Baik, terima kasih Kak Winona. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak keresahan ya di masyarakat terkait banyaknya pembacokan, pengenaian dan lain sebagainya. Kalau data yang kami dapat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian di Universitas Musamus, Ya. kami mempunyai data di tahun 2018 memang ada 5 kejahatan terbanyak atau terbesar di wilayah Ya. Kabupaten Merauke, yang salah satunya adalah pencurian motor. Itu yang paling Iya. tinggi angkanya. Di tahun 2018 itu sekitar ada 103 kurang lebih laporan polisi yang masuk. Di urutan kedua itu ditempati oleh pencurian dan kategori pemberatan. Iya. Itu sekitar ada kurang lebih 85 kasus. Urutan ketiga itu ada pencurian biasa ya, itu ada sekitar 65 kasus. Ada penganiayaan, Ya. ada pengeroyokan, dan terakhir ada kekerasan terhadap anak. Ya. Nah, itu. Jadi memang intinya adalah salah satu dari 5 itu termasuk yang tadi yang pengeroyokan atau penganiayaan ya tadi, seperti itu. Itu yang paling banyak datanya. Kalau kita lihat ini menunjukkan bahwa memang secara crime total atau total kejahatan secara keseluruhan di luar dari 5 kejahatan tadi yang saya sebutkan tadi, memang di tahun 2018 itu ada kurang lebih 500 laporan polisi yang masuk. Dibandingkan tahun 2017 itu ada 430 laporan polisi yang masuk, sehingga ini menunjukkan bahwa dari tahun 2018 itu ada penaikan. Iya. Kami belum mempunyai data di tahun 2019, nanti mungkin kami koordinasi lagi di Polres Kota tentang statistik kejahatan di angka tahun 2019. Nah, yang paling memang meresahkan ini adalah 2 yang saya bisa lihat selain pencurian motor tadi adalah memang pengeroyokan dan penganiayaan, memang seperti itu. Karena memang sangat pada saat ini memang sangat meresahkan masyarakat, seperti itu Pak Winona. Iya. Jadi di Pusat Kajian Hukum dan HAM Unmus ini melakukan kajian-kajian terkait masalah-masalah kriminalitas juga ya Pak Mul ya. Dan ya ini kan berarti ini trennya tadi mengalami kenaikan ya Pak ya. Kenaikan di 2017 ke 2018. Iya. Mungkin sampai di siapa pelaku kejahatannya juga itu menjadi kajian itu ya. Iya, kami juga melakukan kajian. Iya. Seperti itu. Cuma memang kalau kita buka memang karena memang terus terang pelaku-pelaku ini kan adalah orang asli 80% memang 80%. adalah orang asli Papua. Terkhususnya kasus yang penganiayaan dan pengeroyokan tadi. Iya. Seperti itu. Tapi kriminalisasi sekali dalam arti kita tidak menyebutkan bahwa memang betul orang asli Papua yang lebih banyak. Tapi ini soal data yang kami pegang, memang 80% adalah orang asli Papua yang melakukan kriminal terkait ini. Tapi ini bukan persoalan soal diskriminasi, tidak. Tapi hanya data yang kami dapat. Ini berdasarkan data. Iya, siap. Nah, kalau pada faktanya, realitasnya memang sesuai dengan data yang ada. Ini kira-kira gejala seperti apa nih Pak Mul? Siap. Apakah bisa jadi juga ada terjadi kecemburuan secara sosial dan ekonomi dan
kira-kira bagaimana solusinya? Baik. Apa yang harus dilakukan juga oleh pemerintah atau dunia usaha atau bagaimana? Baik, iya. Pasti itu kan dia akan berjalan linear juga ya? Iya, iya betul. Kalau saya melihat teori dari Plato, dia mengatakan bahwa emas dan manusia itu akan menimbulkan kejahatan. Jadi ketika di situ orang mengharapkan suatu emas, kekayaan, pasti akan menimbulkan kejahatan. Didukung juga oleh Thomas van Aquino, beliau mengatakan bahwa di mana ada kemiskinan pasti ada kejahatan. Nah, di mana juga ada kekayaan, hidup mewah, malah mereka akan jatuh miskin, pasti mereka akan jadi pencuri. Nah, ini yang punya ada keterkaitan, sehingga memang faktor ekonomi juga menjadi pemicu juga untuk mereka melakukan sebuah peristiwa-peristiwa kejahatan-kejahatan tersebut seperti itu. Jadi memang ekonomi juga bisa menjadi salah satu faktor untuk melakukan kejahatan. Iya. Nah, kalau taruhlah salah satu faktor, kalau menurut dari kajian sendiri juga, nah kejahatan yang tingkat kriminalitas ini juga khusus di Merauke juga karena salah satu faktornya adalah masalah ekonomi, Pak. Bisa ekonomi, karena data yang kami dapat juga dari semua pelaku kejahatan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang jelas. Dan mungkin tingkat pendidikan. Iya, tingkat pendidikan sangat rendah sekali, seperti itu. Jadi memang faktor ekonomis di luar dari faktor minuman yang selalu menjadi bahan pembicaraan kita selama ini. Karena kita selalu bicara bahwa ini pemicunya miras. Tapi ada sisi lainnya juga. Nah, kalau ini salah satu faktornya adalah masalah ekonomi, berarti kan juga menjadi PR kita bersama kan sebenarnya untuk bagaimana mungkin perhatian di sektor ekonomi juga, mungkin apakah juga ada penelitian bahwa tingkat pengangguran di Merauke juga cukup tinggi? Ya, data yang kami dapat dari BPS. Kesempatan untuk bersaing secara ekonomi ini kan jadi di sisi lain jadi lemah ya, dan pada akhirnya sudah melakukan itu. Iya. Data dari BPS yang kami dapat juga memang tingkat pengangguran di Kabupaten Merauke sudah menurun ya, sudah mencapai angka 2% lebih. Ini dibarengi dengan mungkin banyaknya investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Merauke, sehingga lapangan pekerjaan terbuka, sehingga penyerapan tenaga kerja juga mulai ada seperti itu. Cuma yang menjadi kendala adalah apabila yang pengangguran dari angka 2% ini yang menjadi penyebab orang melakukan kegiatan tersebut itu sudah. Mereka bagian dari 2% tadi itu. Bagian dari 2% ini ya. Sebenarnya untuk lapangan pekerjaan sudah cukup terbuka, mengakomodir mereka. Iya. Berarti di situ juga ada faktor mungkin orang malas saja mau harap enak gitu ya. Itu. Sehingga atau mungkin kembali juga mungkin tidak mampu untuk mengelola sumber daya manusianya sendiri, sehingga harap gampang dengan melakukan kriminalitas seperti itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang lebih mudah. Iya, betul. Oke. Nah, di pusat kajian hukum dan HAM nih Pak Mulyadi, dalam melakukan kajian-kajiannya itu apa saja yang selain memantau tingkat kriminalitas, kira-kira dari hasil kajian itu bahannya itu apakah itu juga dipublikasikan kepada masyarakat luas sehingga itu bisa menjadi semacam referensi bagi mungkin pihak kepolisian atau pemerintah daerah sendiri, sehingga ada langkah-langkah yang bisa diambil berdasarkan hasil kajian itu? Ya, untuk kajiannya itu kami masih tahap publikasi dalam bentuk jurnal aja. Jurnal saja. Sehingga mungkin masukannya adalah kita mungkin bisa berkolaborasi dengan pihak Polres Merauke agar mungkin hasil-hasil penelitian dosen-dosen yang ada di Universitas Musamus kami bisa serahkan hasilnya kepada Polres Merauke sehingga menjadi evaluasi bagi pihak instansi Polres Merauke tersebut. Untuk saat ini kami masih publikasi jurnal saja. Seperti jurnal itu rutin setiap bulan? Itu kami karena dosen adalah Tridharma, maka dosen itu wajib mempublikasikan hasil penelitiannya itu adalah 2 kali dalam 1 tahun, baik di semester ganjil maupun semester genap. Jadi dianjurkan dosen itu melakukan riset penelitian 1 tahun itu 2 kali. Oke, untuk mendapatkan data dan sebagainya, kira-kira ada tantangan atau kendala Pak Mulyadi? Ya, sangat punya tantangan ya, kendala ya. Karena kita tahu bahwa era kita adalah era birokrasi, manakala kalau kita menyurat itu balasannya sangat lama,
ya, dipimpong sana sini sehingga memang sampai seperti itu, menyulitkan kami untuk mengambil data di lapangan. Mereka sebenarnya untuk kepentingan. Padahal kepentingan untuk mereka juga sebenarnya. Iya. Iya. Oke, terus wilayah kerja dari pusat kajian studi HAM, hukum dan HAM pada UNMUS ini apa? Ada di 4 kabupaten juga? Kami masih fokus di Kabupaten Merauke. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan wilayah-wilayah pemekaran. Siap. Oke. Yang ada di pusat studi kajian hukum dan HAM ini apakah rata-rata dosen atau melibatkan mahasiswa juga? Kami dosen, tapi diperintahkan oleh pimpinan kami agar ketika melakukan penelitian itu melibatkan mahasiswa. Iya. Terkhususnya mahasiswa yang tingkat akhir yang fokus untuk menyusun proposal hingga skripsi nanti. Sehingga mereka mendapat pengalaman untuk melakukan penelitian begitu. Oke, baik. Ini ada mendapat beberapa apresiasi juga dari good people ya yang sedang menyaksikan bincang-bincang kita ini, Pak Mul. Iya, ada dari mungkin salah satu dosen juga ya, Ibu Ermelinda Agnes. Sukses deh Pak Mulyadi Tajudin dan Winona. Semoga dialog ini membuat banyak orang terlibat dalam menciptakan kenyamanan di Kota Merauke. Kemudian juga ada yang bertanya, ini tempatnya di mana? Yang pasti di toko supermarket Era, di Era Home, Jalan Brawijaya. Ya mungkin jadi bagi good people ya yang belum pernah jalan-jalan di sini, ya silakan. Tempatnya sangat nyaman sekali, sama seperti ketika malam hari ini, di malam minggu ini saya bersama Pak Mulyadi Tajudin juga sedang berbincang-bincang terkait situasi dan keamanan Kota Merauke dilihat dari perspektif hukumnya. Oke, baik, kita kembali lagi nih Pak Mul. Memang ini mengarah kita pada perkembangan Merauke bersama 3 kabupaten pemekaran lainnya akan ke kita juga semua bisa berharap ya menjadi provinsi Papua Selatan. Sejalan dengan itu juga tumbuhnya tingkat perekonomian yang baik juga. Nah, kembali lagi. Nah, kira-kira dengan situasi yang ada, apa yang bisa dilakukan oleh Pemda bersama instansi penegak hukum nih Pak Mul, sehingga ada satu tindakan yang bisa paling tidak ya bisa orang nih jadi punya kesadaran untuk tidak melakukan hal seperti ini yang merugikan masyarakat banyak. Kan kita sering mendengar ada berita aktivitas perekonomian kan jadi terganggu kayak seperti itu ya. Betul. Kan dilihat dari sisi kemanusiaan juga kan kasihan kan, semua orang ini ingin mencari nafkah dalam situasi kondisi yang juga nyaman. Orang-orang bisa bekerja, bisa belajar juga dengan situasi yang nyaman seperti itu Pak Mal. Baik, terima kasih Kak Winona. Jadi memang untuk wilayah yang kondusif itu berarti butuh data juga untuk mengatakan apakah wilayah itu dalam kategori kondusif atau tidak. Sehingga memang untuk pihak kepolisian khususnya Polres Merauke, saya berharap mereka mempunyai statistik kejahatan. Maksudnya gini, mereka harus punya data yang jelas bahwa tingkat kriminal 1 tahun itu jenis-jenisnya apa saja, mungkin korbannya itu sasarannya siapa saja, wilayah titiknya ada di mana saja, tingkat kerawanannya ada di wilayah mana saja. Dari situlah mereka mungkin melakukan telaah sehingga nanti bisa melakukan upaya-upaya preventif seperti itu. Manakala tidak mempunyai data, ya kita hanya wacana-wacana saja. Wacana dalam arti patroli terus. Kalau patroli tapi tidak mempunyai data yang jelas bahwa tingkat kerawanannya sering yang paling banyak terjadi adalah di kelurahan X contohnya, di kelurahan Y contohnya. Nah, baru melakukan tindakan-tindakan, melakukan kebijakan-kebijakan. Nah, sama hal juga dengan pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah juga harus bermitra juga dengan Polres Merauke, karena Polres Merauke tidak bisa bergerak juga tanpa ada bantuan ya. Baik seperti itu. Contoh seperti pos-pos yang dulu sudah berjalan dengan baik, tapi kalau kita lihat saat ini kasihan pos-pos sekarang sudah tidak terisi oleh pihak kepolisian, sehingga memang harus ada support tadi, ada dorongan dari pemerintah daerah. Kalau alasan klasik kan selalu bilang karena tidak ada anggaran dan sebagainya, itu kayaknya bukan alasan juga ya Pak. Ini bicara tentang tingkat keamanan juga kan sebenarnya itu suka tidak suka sebenarnya memang negara punya kewajiban kan untuk menyediakan itu. Iya, karena kalau kita lihat tadi konteksnya negara bahwa memang
dalam konstitusi kita sudah mengatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu memang alat negara kita dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polres Merauke, memang harus menciptakan keamanan, mengayomi, menciptakan ketertiban. Itu kewajiban mereka. Sehingga kita juga sebagai warga negara, khususnya warga Merauke, merasa aman ketika kita beraktivitas sehari-hari, keluar rumah, menuju ke tempat kerja, itu betul-betul rasa aman. Karena kalau kita lihat teori dari Abraham Maslow, itu menyatakan bahwa kebutuhan hierarki manusia itu selain sandan, papan, pangan, itu kedua itu rasa aman. Manakala rasa aman itu tidak dimiliki oleh kita, ya itu berarti kebutuhan kita tidak terpenuhi seperti itu. Atau belum terpenuhi. Iya. Karena itu kebutuhan itu rasa aman, security kita. Iya. Ironisnya juga ini kan kita sering tiba-tiba mendapat informasi bahwa kejadian-kejadian seperti itu bahkan terjadi di tengah kota. Iya, betul. Yang kita tahu bahwa umpama jalan-jalan protokol tertentu ini cukup aman, dan ternyata disitulah pelaku ada. Ini gejala orang apakah sudah tidak takut lagi bahwa ada hukum gitu? Iya. Ini persoalan ketakutan tidak juga, karena persoalan yang ada di Kabupaten Merauke ini pada umumnya di Papua, ya, itu memang tingkat kriminalitasnya itu berbeda dengan wilayah-wilayah yang lain. Kalau kita lihat artikel-artikel di wilayah-wilayah lain tentang kriminalitas, itu kejahatan terkhusus seperti penganiayaan atau mungkin pembacokan, itu dia punya motif, Kak Winona. Iya. Motifnya ya kita tahu pasti balas dendam. Iya. Sedangkan keunikan di wilayah kita di Kabupaten Merauke ini, melakukan pembacokan, melakukan penganiayaan tidak ada motif. Dalam arti apa? Dalam arti mereka dipengaruhi oleh minuman alkohol yang bertradisional itu, yang kita biasa sebutnya namanya Milo, minuman lokal. Sehingga memang agak kesulitan ketika kita menganalisis di daerah lain bahwa tingkat penganiayaan tinggi dikarenakan ada motif balas dendam. Sedangkan di sini kita agak susah mentelaah ini. Apakah seperti itu? Tiba-tiba naik motor, bacok orang di pinggir jalan dan sebagainya, langsung ditinggalkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi, sehingga memang betul faktor selain tadi ekonomi memang dipengaruhi oleh minuman tradisional tadi atau minuman beralkohol yang tradisional seperti itu, Kak Winona. Apakah ini dengan kondisi seperti ini, seandainya tidak ada hal yang cukup signifikan untuk bisa mencegah, akan berpengaruh pada dua event yang akan ada di baik itu dan juga event pemilu kada seperti itu. Iya, mungkin berpotensi ya apabila tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab ini sering berulah terus dilakukan, sehingga nanti informasi-informasi keadaan di wilayah kabupaten hak ini bisa menjadi potensi sebenarnya. Iya. Dan ini juga karena salah satunya memang harus kondusif. Iya. Dan ini kan juga nanti kita semua juga yang dirugikan seandainya ini tidak tertangani dengan baik seperti itu. Oke, Pak Mul, kira-kira ya apa peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kan kita tidak mungkin juga berdiam diri melihat terjadi mendengar sana sini terjadi ini dan itu kasus-kasus seperti kita berharap kita punya saling kepedulian seperti itu, tidak bersikap malas tahu dan juga terhadap apatis terhadap apa yang sedang terjadi kita seperti itu. Baik, memang yang tantangan terberat ini adalah kita tidak bisa memberi beban juga kepada pemerintah daerah, tidak juga memberi beban kepada pihak yang berwajib. Bagaimana kita sebagai warga negara baik juga harus ikut berupaya berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban untuk wilayah kita agar kondusif. Sehingga memang upaya masyarakat menurut saya adalah membentuk pos-pos kamling swadaya, digerakkan kembali pos kamling. Tapi ini selalu wacana-wacana yang memang agak susah, karena kita nih dalam hal ini bekerjanya yang jarang tapi selalu berkonsep berwacana tapi tidak ada tindakan. Itu juga omong kosong belaka juga menurut saya. Sehingga memang harus ada politik will dari pemerintah daerah. Tapi jangan hanya pos kamlingnya sudah terbentuk, tetapi perlu adanya keamanan itu yang harus dibentuk juga. Nah, lihat saat ini memang
pengamatan saya ada beberapa pos kamling yang sudah terbentuk di perumahan-perumahan di wilayah Kabupaten Merauke sudah ada. Itu juga bentuk kesadaran dari warga perumahan tersebut agar kompleksnya itu aman seperti itu. Nah ini harus diikuti, dicontohi oleh warga orang yang lain seperti itu Kak Winona. Kalau di wilayah Pak Mul sendiri? Kami sudah ada, ya sudah ada. Menjadi model juga sudah kan? Ada model. Cuma akhir-akhir ini kosong pos kamlingnya. Kenapa? Kurang support ya teh dari para ibu-ibu. Seperti itu. Memang penting sekali ya Pak Mulya, walaupun kita tahu dengan tingkat kesibukan masyarakat, terus kadang jadi satu dengan yang lainnya tidak peduli. Mungkin juga ada figur-figur RT RW yang bisa menggerak ya. Harus ada motor penggerak. Door to door kayak begitu untuk mengajak setiap penghuni, entah RT di sekitarnya atau perumahan untuk mau care sama-sama kita menjaga lingkungan. Nah itu mungkin yang bisa menjadi polisi bagi diri kita sendiri atau bagi lingkungan sendiri, dan paling penting ya tidak 100% berharap bantuan datang, tapi kita sendiri tidak mau bergerak juga untuk menjaga kondisi keamanan kita tetap lebih baik begitu Pak. Memang harus seperti itu Kak Winona ya, tetapi di lain itu juga harus didukung juga oleh pihak keamanan juga. Karena kita pos kamling warga tidak dilengkapi dengan senjata ya, sehingga saran saya juga adalah pos-pos tadi kalau dimungkinkan ada bantuan dari pemerintah daerah dihidupkan kembali bila perlu, karena kita ada 11 kelurahan, ada 11 juga pos keamanan di setiap kelurahan yang ada, sehingga akses masyarakat itu lebih dekat seperti itu. Kalau menggiatkan kembali Hansip ini masih efektif kah? Iya. Sekarang kalau kita lihat sekarang di kampung-kampung sudah ada Hansip atau kita sebut sekarang Linmas ya. Dan itu mungkin harus ditambah lagi personilnya, anggotanya, tapi disesuaikan dengan keuangan kampung tersebut ya. Karena kan harus ada anggarannya juga seperti Kak Winona. Iya, berarti ya memang sebagai warga masyarakat juga adalah mungkin yang harus berkorban sedikit lah untuk keamanan dan kenyamanan lingkungan. Artinya harus juga care, iya Pak ya. Iya. Sehingga kita bisa sebenarnya dengan mengambil peran seperti itu, kita turut memberikan sumbangsi juga untuk Kota Merauke ini sebagai warga negara yang baik. Tidak hanya taat membuang sampah pada tempatnya, bagi situasi Kamtimas di sekitar kita juga tetap kondusif dan nyaman. Nah, Pak Mul, jadi untuk bagaimana bisa juga membuat efek jerah itu perlu shock terapi seperti apa sih? Baik, ya. Kalau secara teori itu memang terbagi atas 3 Kak Winona. Ada tahap pertama itu namanya preemptif. Di mana preemptif ini adalah kita selalu melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya itu keamanan dan ketertiban di masyarakat, sehingga ketika manakala mereka timbul niat untuk melakukan kejahatan itu tiba-tiba hilang. Jadi perlu adanya edukasi-edukasi dari sedini mungkin ya. Harus berkontinu, tidak putus begitu saja. Itu tahap yang paling pertama. Selanjutnya yang tahap kedua kami biasa sebut namanya preventif. Nah, preventif ini bagaimana upaya pemerintah melakukan tindakan-tindakan pencegahan, dalam arti tidak ada kesempatan ruang gerak lagi para pelaku-pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Salah satu contohnya pasang mungkin CCTV di setiap tempat-tempat fasilitas umum, sehingga manakala orang melakukan tindakan pencurian mereka sudah agak ketakutan karena di situ ada CCTV dan sebagainya. Itu bagian dari preventif. Nah, yang terakhir adalah represif ini. Represif ini adalah melakukan tindakan-tindakan setelah terjadinya kejadian, melakukan penangkapan, penahanan, diproses sampai sidang hingga masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, berarti harus ada deterrent efek, ada efek jerah. Dalam arti apa? Hukumannya mungkin dimaksimalkan. Sehingga hukuman yang dimaksimal ini harus juga berkorelasi dengan pola pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika pola pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan ini baik, keluar pun mereka menjadi orang yang lebih baik lagi. Iya, karena kita ketahui memang di Kabupaten Merauke tidak bisa dipungkiri residivis pun juga tinggi juga Kak Winona. Iya. Ya, residivis ini yang orang berulang-ulang melakukan kejahatan. Jadi masuk ke dalam lapas, keluar melakukan kejahatan lagi. Nah, ini juga perlu ada kajian juga untuk bagaimana mencari solusi agar tidak ada lagi residivis di Kabupaten Merauke. Nah, di pusat kajian
yang Bapak pimpin ini sudah melakukan kajian ini pusat kajian Kalau studi ini? itu kami belum melakukan kajian, tapi kami punya mahasiswa sudah melakukan penelitian skripsi tentang residivis, tetapi Residivis, ya. terkait pola pemimpinan dalam lembaga pemasyarakatan Berarti seperti ini itu. memang terkait banyak aspek ya, Iya, dan siap. komponen yang Iya, ada. iya. Jadi memang harus penanganannya holistik dan juga ini ya bersinergi dengan semua pihak. Iya, ya, harus Pak Mul, ya. bersinergi dengan semua pihak. Iya, oke. Nah, terakhir nih Pak Mul, ke depan apa sih yang Pak Mul dari pusat kajian studi ini mungkin bisa bekerja sama dengan penegak, instansi penegak hukum kayak seperti itu, Iya, siap. sehingga kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman di pusat kajian studi ini bisa bermanfaat dan bisa itu tadi menjadi referensi-referensi yang berguna untuk dipakai seperti itu. Baik, ya. Jadi begini Kak Winona, kondisi kami di Universitas Musamus terus terang memang sangat menyedihkan ya. Dalam arti menyedihkan bukan berarti sumber daya manusia yang tidak. Menyedihkan dalam arti kami banyak melakukan riset, banyak melakukan suatu kajian-kajian, tetapi dia mentah dia. Dalam arti tidak diambil oleh pemerintah daerah setempat seperti itu. Jadi saya harap memang Pemda kita ini harus terbuka juga menerima hasil-hasil kajian para dosen-dosen kami khususnya di Universitas Musamus untuk mereka melakukan evaluasi untuk melakukan suatu kebijakan-kebijakan. Mungkin berdasarkan referensi ini ya seperti itu. Ini, ya. Jadi selama ini memang terus terang sampai saat ini kami punya hasil penelitian itu tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Kami pernah berkoordinasi dengan Bapeda setempat, tapi sampai saat ini juga tidak ditindaklanjuti seperti itu. Jadi seakan-akan kami melakukan riset, akhirnya itu hanya menjadi makalah ya kayak sampah begitu, langsung dibuang aja atau ditaruh di perpustakaan seperti itu. Jadi memang saya setuju sekali Kak Winona, memang perlu adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat untuk melakukan kajian-kajian. Dan ini kan juga akan membuat teman-teman dosen juga bergairah kan Betul, untuk terus ya. melakukan penelitian karena hasilnya akan bermanfaat bagi banyak betul. orang Iya, gitu siap. untuk diimplementasikan. Siap, iya. Oke. Baik, ya mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi ya Pak ya, lagi, ya. karena boleh dibilang ini dari hasil kajian yang dilakukan Pak Mul bersama teman-teman ini kan sebenarnya aset informasi Iya, yang luar biasa. iya. Yang bisa berguna untuk kepentingan masyarakat Iya, banyak. betul. Iya, Kak. Oke, baik. Kira-kira mungkin ada pesan-pesan apa nih untuk good people supaya kita bisa bersama-sama juga ada dalam situasi yang kondusif di Kota Merauke ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik ya betul, Pak ya, ya. menuju mungkin ke wilayah pemerintahan yang lebih luas lagi seperti itu. Iya, untuk warga Kota Merauke, jadi memang kita harus waspada diri ketika kita beraktivitas itu memang harus melihat juga waktu-waktunya. Jangan kalau tidak perlu di waktu-waktu yang tengah malam Yang itu rawan yang gitu ya. agak rawan, jangan keluar karena itu sangat sangat riskan sekali untuk timbulnya suatu peristiwa kejahatan karena mereka ini ada di mana-mana mereka ini ya ada di mana-mana sehingga karena rumusnya itu NKK Kak. NKK itu berarti niat, kesempatan ada, timbullah sebuah kejahatan sehingga itu yang kita ragu. Jadi saya harap memang kita harus waspada diri. Tadi Kak Winona bilang jadilah polisi diri sendiri, itu saja. Iya, jadi pos kamling di setiap kompleks memang harus dihidupkan kembali. Bila perlu memang Pemda itu harus menyiapkan anggaran juga untuk merespon stimulus para warga supaya bersemangat untuk melakukan ronda malam seperti itu. Iya, itu aja yang saya bisa sampaikan untuk warga Kota Merauke. Baik, Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya untuk waktu yang bisa diberikan kepada Noken Show Live, di mana kita bisa memberikan satu informasi yang sangat penting juga kepada good people untuk bisa menjadi referensi agar kita semua juga berhati-hati dan tapi tetap waspada, tapi tetap juga optimis bahwa kita semua punya kesempatan untuk bisa berkembang, berkarya dan bekerja di Kota Merauke ini dalam situasi yang baik pula. Nah, good people, demikian bincang-bincang kita masih dari Era Home
Jalan Brawijaya. Kami akan melanjutkan menikmati secangkir teh hangat dan Iya. juga mungkin Pak Mul akan lanjut Iya. belanja-belanja ya. Iya, siap. Oke, terima kasih good people. Saya Winona dan narasumber kita Pak Mulyadi akan undur diri dan bersama tim kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Noken Show Live berikutnya. Silakan. Oke.